Beb, Kenapa? aku baru dapat cerita serem banget. Apa? Gini ceritanya. Jadi ceritanya tuh di tempat temen aku ada karyawan baru ya. Jadi biasalah kalau karyawan baru itu kan kita peralat untuk disuruh-suruh dulu biar tahu seluk-beluk tempat kerjanya, biar juga tahu pemahaman tentang apa yang mau dikerjain ya. Nah di sini itu kan bagian untuk kirim-kirim berkas sama nyariin berkas gitu ya. Iya. Nah tempat untuk nempatin berkas-berkas ataupun data-datanya itu kan masih bukan pakai file, masih pakai yang tulisan manual kertas. Itu tempatnya terpisah. Jadi misalkan gedung kantorannya di depan, nah tempat berkasnya itu di belakang, Beb. Terus? Nah, dia kan orang baru, jadi biasanya kan orang-orang lama ini yang sering kadang nyari sendiri, tapi kebetulan ada orang baru disuruh-suruh gitu. Nah dan pas itu dia disuruh lah untuk nyari berkas untuk penjualan atau apalah langsung. Tapi anehnya dia itu kan orang baru, tapi buat ngambil berkasnya itu nggak lama, jadi cuma berapa menit langsung ketemu. langsung ketemu. Terus? Pada heran lah, loh kok bisa tahu ya berkasnya ini, kan cuma dikasih ciri-ciri doang. Ini di rak nomor ini, nomor atas gitu aja. Bahkan situ banyak berkas itu. Nah Terus? hari pertama tuh dicoba, lah hari keduanya pun disuruh lagi si karyawan baru itu buat nyari berkas lagi ke sana. Ya cuma dikasih ciri-cirinya aja. Kamu cari berkas di map ini yang warna ini di rak bagian belakang sana. Terus? Dan itu berkas kan banyak banget ya, raknya juga banyak. Kalau orang baru kan masih bingung ya. Nah, sama nggak nyampe setengah jam udah dateng. Wah. Nah udah gitu terus sampai seminggu. Akhirnya kan karyawan-karyawan lama itu kan penasaran, kok kamu bisa tahu banget tentang arsip-arsip atau berkas yang dicari gitu ya. Ditanyailah si itu karyawan baru, sebut aja namanya si S lah ya. Kok kamu bisa tahu sih setiap disuruh nyari berkas selalu langsung ketemu gitu. Terus dia jawabnya apa coba? Lah kan aku dikasih tahu sama mbak-mbak yang ada di sana. Wah. Lah kaget dong semuanya, karena kan mereka tahu kalau di gudang berkas itu emang nggak ada orang. Terus? Jadi cuma gudang aja. Terus tanya lagi lah, mbak siapa? Di sana kan ada mbak penjaga berkas duduk di depan tuh. Jadi selama ini dia tuh katanya setiap suruh ngambil berkas pas masuk ke pintu tuh ketemu sama mbak-mbak. Terus dia nanya, mbak saya karyawan baru disuruh sama ini buat ngambil berkas yang ini gitu. Terus mbaknya katanya jawab, oh gini, terus nunjukin tempatnya. Dan katanya dia pun ditunjukinnya bukan cuma nunjuk itu aja, si mbaknya tuh jalan sambil ya ini berkasnya, ngasih kayak orang biasa gitu. Wah ngeri sih. Iya. Terus ngobrol terus, katanya dia juga udah mulai akrab karena udah sering ke belakang ya. Nah setelah itu semuanya udah selesai cerita sih itu, dia baru teman-temannya yang masih lama itu baru ngomong, nih apa lu nggak tahu kalau di belakang itu sebenarnya nggak ada orang, itu kan cuma gudang kosong. Kaget lah si yang karyawan baru si S ini ya. Akhirnya pun dia tetap ngeyel, lah orang saya sebenarnya ketemu kok. Kalau saya ke gudang berkas nggak percaya lah. Akhirnya si S nyuruh, kalau nggak percaya ayo kita tunjukin ke belakang. Pergilah mereka ke belakang bareng-bareng. Ada Kak. Nah karyawan lama pun, mana mbaknya S, tunjukin lah. Lah tadi biasanya duduk di sini gitu. Lah ini mah meja kosong, dari dulu memang kosong. Beneran ada gitu. Bingung lah mereka semua. Katanya mbaknya itu cantik kok, rambutnya panjang, pakai setelan blus gitu, orang kantoran. Nah katanya dia tuh penjaga berkas itu, gudang berkas di sini. Jelasin lah di situ kalau gudang berkas ini emang udah nggak ada penjaganya, emang kosong. Makanya saya sering nyuruh kamu buat ngetes biar kamu bisa ketemu apa enggak. Malah kamu ketemu sama mbak-mbak.
Nah setelah itu kan takutan lah mereka semua, siapa itu mbak-mbak itu. Nah akhirnya ada karyawan yang memang udah lama kerja di situ, satpamnya pun diceritain tentang hal yang ada mbak-mbak di belakang. Akhirnya satpamnya pun cerita bahwasanya itu karyawan lama yang ada di situ yang dulu meninggal kecelakaan di depan kantor. Ya Allah. Nah, satpamnya pun udah sering lihat itu, cuma nggak pernah cerita sama orang-orang itu. Memang katanya seringnya dia jagain di gudang berkas, dulunya di sana. Sejak dia meninggal, udah nggak ada yang gantiin lagi. Jadi gudang berkasnya itu kosong. Terus? Lah, yang karyawan gue shock dong, udah nggak berani lagi. Disuruh selalu ngajak temen lagi ke sana, nggak mau sendirian, takut sih. Iyalah, orang dia yang. Nah, semenjak dikasih tahu itu udah nggak pernah nampakin lagi. Jadi memang nunjukin ke anak baru itu doang. Wah gila sih. Ya, anak lama pun nggak berani kalau ke belakang suruh ngambil berkas, karena ya itu. Udah diceritain kayak gitu. Iya, takut muncul lagi sosoknya. Gila sih.